Salam, Horas, Majelis Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Martaninata, menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Juga kami sampaikan selamat datang untuk tamu kami yang hadir pada saat ini, Korwik 6 HKBP Jati Asih. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Eksaudi dengan topik Tuhan mendengar seruan umatnya. Sebelum kita memulai acara ibadah kita, marilah kita memasuki saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat 1 sampai dengan 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari tita pertama sampai dengan tita keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 10. Kita baca secara responsoria. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita bersama-sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sai di
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita untuk minggu ini, Minggu Eksaudi 21 Mei 2023. Poin pertama, jadwal pertangyangan daerah. Hari Rabu, daerah 3 Dago di rumah keluarga Amang Polin Sitorus Inang Dince Borusinaga yang beralamat di Jalan Pahlawan 61 sampai 63. Daerah 4 Sarbuncip di rumah keluarga Martuaka Pangaribuan Inang Rosti Boru Hutahayan yang beralamat Komplek Pesona Bali City View Blok B nomor 8 Ciwaruga. Hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 18.00 WIB. Daerah 2 Antapani Arcamanik di rumah keluarga Amang Insinyur Robert Sihotang Inang Delima Borusitorus yang beralamat Cafe Delima Komplek Ruko Setra Dago Jalan Setra Dago Raya nomor 4 Antapani. Daerah 5 Malabar di rumah keluarga Amang Teddy Sihombing Inang Tiurlan Borusitorus yang beralamat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Daerah 6 Bansel di rumah keluarga Nyonya Asmin Nainggolan Borusirait yang beralamat di Jalan Peta nomor 155. Daerah 7 Pajajaran di tempat daerah Pajajaran yang beralamat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Poin 2, pindah keanggotaan jemaat. Mulai hari ini, Minggu tanggal 21 Mei 2023 telah pindah keanggotaan jemaat ke Gereja GKI Kayu Putih, Jakarta Timur, yaitu Stasia Edina Hasyana Boru Sitohang, anak dari keluarga Profesor Benhar Sitohang, Inang Nancy Burugoltom, yang beralamat di Jalan Cigadung Indah nomor 12, Jemaat Daerah 3 Dago. Poin 3, persembahan untuk Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada kebaktian minggu hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan untuk membantu pembangunan rumah dinas dan kantor HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Marilah kita bersukacita dalam memberinya. Yang keempat, kunjungan gerejawi. Pada kebaktian minggu hari ini, di pukul 10.00 WIB hari ini, kita menerima kunjungan gerejawi dari WEK 6 HKBP Jati Asih. Mereka mempersembahkan puji-pujian melalui KOR. Untuk itu, WEK Dago akan menjamu mereka setelah selesai kebaktian. Majelis dan Jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari WEK 6 HKBP Jati Asih. Poin 5, rekrutmen dan pelatihan relawan tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie mengundang seluruh jemaat yang berminat untuk ikut serta menjadi relawan kemanusiaan melalui TABE HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Adapun pelatihannya akan dilaksanakan pada hari Kamis hingga Minggu tanggal 1 hingga 4 Juni 2023 yang bertempat di Hotel Yehezkiel Lembang, Jalan Maribaya nomor 11. Pendaftaran sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Agus Siahaan dan Yosua Manurung. Poin 6, kebaktian Padang Ina Jumat. Pada hari Jumat
tanggal 26 Mei 2023 yang bertempat di Grid Asia Afrika, Jalan Raya Lembang nomor 71 akan diadakan kebaktian Padang Inat Jumat. Berangkat dari gereja pukul 7.30 WIB. Demikianlah kami sampaikan warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Serta ikan tarudo
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Samuel pas 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kisah perjalanan Daud pasti sangat familiar bagi kita. Bagaimana perjuangan Daud mempertahankan imannya, bagaimana seorang Daud dari seorang gembala menjadi pemimpin bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tentu dari sudut pandang duniawi tidak mungkin pantas seorang gembala menjadi seorang pemimpin bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Karena dalam dunia perjanjian lama, gembala itu adalah solusi terakhir bagi seorang anak dalam pekerjaannya. Mulu dangadong bebui diula agiaha mermaham mai baini. Jadi ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa, ya solusi terakhir ya menjadi gembala domba. Itu sebabnya dikatakan tadi dari cara pandang duniawi tidak mungkin. Tetapi dari cara pandang Allah berbeda. Justru dari orang-orang yang rendah, dari orang-orang yang tidak diperhitungkan, dipilih Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih orang-orang yang tidak diperhitungkan, tentu banyak orang yang memberontak kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak peduli dengan pilihan Tuhan tersebut. Dan itulah yang terjadi kepada Daud. Banyak orang yang komplain, banyak orang yang tidak setuju ketika Tuhan menetapkan Daud menjadi pemimpin bangsa Israel. Terkhusus yang digantikan yaitu Saul. Saul membuat berbagai strategi. Saul membuat berbagai cara yang licik untuk membunuh Daud. Dan salah satu kebencian dari Saul,
dia orang rendah, dia orang biasa. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Jadi yang menginang muladok kapeng nama kesuguh kita. Jika ada orang yang membenci kita, yang iri hati sama kita, itu pertanda bahwa seseorang itu kehilangan pamor. Takut dia pamornya hilang. Sama seperti Saul. Saul takut pamornya hilang karena dia digantikan oleh seorang yang tidak diperhitungkan. Dan begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Daud, begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya orang-orang yang akan membunuh Daud. Tetapi Tuhan selalu menyelamatkannya. Walaupun dia disakiti, dibenci dan mau dibunuh, walaupun nyawanya terancam, Daud tidak pernah membalaskannya. Ada satu peluang bagi Daud untuk membunuh Saul. Ketika Saul tidur, Daud melihatnya, tapi dia hanya memotong sedikit jubahnya. Ayat lomoro haku mabunuho nyom mani jubamonni ngahuse atonni ngahubu atonni. Artinya itulah pertanda bahwa Daud bukan sembarangan dipilih oleh Tuhan, tetapi Daud dipilih itu oleh Tuhan memang benar-benar orang pilihan. Dia tidak mau menyakiti orang yang menyakitinya. Tetapi dia tertuju kepada tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dalam situasi inilah nas kita, jika dinyatakan tadi ayat 1, Daud mengatakan perkataan nyanyian kepada Tuhan waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Setelah dia merasakan penyelamatan itu, setelah dia merasakan lepas dari cengkeraman semua musuhnya dan cengkeraman Saul, dia menyampaikan nyanyian kepada Tuhan. Dia menyampaikan pujian kepada Tuhan, dan dia menyadari bahwa keselamatan yang dia peroleh bukan karena gagah perkasanya, bukan karena orang-orang lain takut kepada dia, tetapi dia percaya keselamatan yang dia peroleh atas pertolongan Tuhan. Ulu dosongoni bau mateng coba-coba nah rupani ayaw kan ngatiruji au ngahebatin mulu selamat tiba nasian sada pengujunan. Tidak. Daud menyadari bahwa keselamatan yang dia peroleh adalah karena pertolongan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang mau kita lihat dari nats ini. Yang pertama, nats ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah gunung batu dan tempat perlindungan satu-satunya bagi setiap orang percaya. Bagaimana Daud membuat Allah itu menjadi gunung batu, benteng pertahanannya dan tempat perlindungannya bagi orang percaya. Jadi Daud membuat Allah itu bentengnya, tempat perlindungannya. Jadi kalau sudah Allah bentengnya, Allah tempat perlindungannya, pasti tidak akan ada orang yang sanggup menyakitinya. Boleh disakiti, tetapi tidak akan ada orang pernah berhasil untuk menjatuhkannya. Tidak akan pernah orang berhasil untuk membuat malu seseorang. Karena apa?
karena Tuhan benteng dan perlindungan Daud. Dan kita orang percaya saat ini, jika kita memang benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu adalah benteng dan perlindungan kita, tentu apapun yang dilakukan oleh dunia ini, apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada hidup kita, itu tidak akan bisa tercapai. Karena apa? Karena Tuhan tempat perlindungan dan benteng. Saya pernah melihat di daerah pedalaman sana orang yang dia kebal kepada benda tajam. Saya teliti sonai budi dang mahuwa. Ay jago may pangin na jolmay. Mera jago pertahanan na bahin. Datang ada orang yang tua, diambil ilalang. Botamu do lalang? Tedahmu do pelalang? Ilalang? Ah? Dang belalang. Lalang. Ri. Oh itu. Perbelige do nasi di kori inna. Ka perbelige do orang muno dang tedahmu. Nomor sedda jo perbelige tulit do inang buruna 70-on. Ri. Au pe salah te lalang seni kuri do bahasan. Ilalang. Ibu Marion igores matutangan nak mermudar. Bah, ai dia do inna. Romai bana. Ai holan kebal tu binda tajam doau. Mulu binda songoni dang kebal ninna. Pertahanan dia ada. Tapi pertahanannya itu tidak kekal. Ada yang bisa membuat dia terluka. Pertahanan dia pertahanan benda tajam. Saya teliki naking teliki sonai dang mahuwa. Apa ronda tu ibu ri naking aja kau minna. Itorin na buti tongan ri kan itu ada pinggiran rinya apa itu ilalang itu ada sera pisau do yati. Tajam. Olain da buti mermudar terbagas musik. Baru tolak mudo inna daw ngapun. Ale kebal hoy mo ido aido ale kebal benda tajam do bahninna. Itu benda kebal pertahanan tubuh. Kalau Tuhan yang kita sembah bukan hanya pertahanan tubuh, tetapi pertahanan rohani, pertahanan seluruh kehidupan kita, perlindungan seluruh kehidupan kita. Lo maluja jolmai makat hita, alai pos roham, tapi buatlah Tuhan menjadi perlindungan. Lo maluja jolmai menghujat tita, akan mersuguni roha. Tapi percaya bagi orang yang menghujat, sekali Tuhan holan oti ibon lang Tuhani hamu akan menghujat jolma dongamuna torpeoldo. Karena apa? Karena perlindungan kita. Batu pertahanan kita adalah Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak mau melawan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Dia selalu ingat firman Tuhan yang menyatakan, Jahuba do marporang humokopo asal ma pohopo. Itu yang pertama. Allah adalah gunung batu dan tempat perlindungan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu kita yang hadir saat ini, demikian yang mengikuti ibadah live streaming, dan seluruh orang percaya, buatlah Allah gunung batu dan tempat perlindungan. Dan bukan hanya di kata-kata, tetapi memang benar-benar diimani bahwa Tuhan benteng dan gunung batu tempat perlindungan kita. Jadi secerdik apapun seseorang mau menyakiti, menghancurkan hidup kita, kita harus percaya itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena Tuhan melindungi hidup kita. Amin. Yang kedua, Nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa keselamatan hanya daripada Tuhan. Daud seperti yang saya katakan tadi, Daud percaya bahwa keselamatan yang diterima berasal dari Tuhan. Dia telah dikepung dari berbagai sisi. Tidak ada lagi jalan keluar.
Berbeda dengan kalau kita kan diliti panangkai mahita, ibu tamu udah panangkai, panangkai, banyak mang. Nah, duduk honok bahasa Indonesia anak. Nah, panangkai, B2 doh, bisa ada. Nah, berarti monobi itu hatok udah ke ibu-ibu. B2 dong bisa ada duin nak. Nah, berarti sialang bisa ada dua mati. Ubah di kan. Nah. Jadi kan molo ilete panangkai hita. Hape ang tebo ijolo. Ijolo to ngai kelbo igang monoang tertutup. Nah. Kan tersusah do hita, betu dia nama dalan. Anggulite panangkai ta bodo pe 3 meter pe tebo ki bodo lo pato ni. Ya do rasok kamu soni. Au ngai ya? Ido membuat tajauh di zol mana masa tidak dana doda dangdung pedi tete tidak dana membuat tajauh ni dongan tetangga adong biangna baili teh hami bah jadi sini perjulu mai ba HP panangkayon isenokkan canggih dulete betor sukok madiaha dang boy ni dungdung ahon si dungdungonon baboy don dilopat arong bodar rupani daudo dang boy lopat non ale alani biar niba nilopat boy lolos dong aku ilite arong kurang pananggai li arong tebok dang patu tibana ba dana do pe bujui sa meter tebokon ilupa boy imanak ngala tersesat kepungan kepungan yang dimaksud di sini bukan yang demikian. Daud sudah merasa terkepung dia. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Tidak ada lagi solusi. Dia dari kanan sudah, dari kiri sudah, dari belakang sudah, dari depan sudah. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Hanya satu, ke atas. Dan itulah dia puji. Jadi keselamatan yang dia terima, dia percaya bukan karena kekuatannya, tetapi dia percaya karena pertolongan Tuhan. Molo sukses pengoluta berhasil hidup kita dan kita dapat menggapai segala sesuatu, kita harus percaya itu adalah bukan kekuatan kita, tetapi kita harus percaya bahwa itu adalah pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Mengulu hita sakro ditikiona manginang karena keselamatan dari Tuhan. Ya terpujilah nama Tuhan. Ini COVID ini sudah mulai ini. Anggona julu doh ba. Makatai pe baru inat tejebu subui ai mertutut do. Kecurigaan ada. Ai sotung lah hona COVID do nak ingat toning rupanya manang dak dana kon. Au nang makatai nang lungan makatai ning na. Kan itu. Makatai dok dongap pedang bui. Kecurigaan. Banyak orang yang meninggal. Tetapi kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa hidup saat ini. Karena apa? Karena pertolongan dari Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu karena apa? Karena pertolongan dari Tuhan. Artinya Daud meyakini bahwa hidupnya adalah buah dari pertolongan Tuhan. Bagaimana kita orang percaya masa kini meyakini hidup kita ini adalah pertolongan dari Tuhan. Ale unakola di simak kudap. Itu tong. Ai muradi hanya dalam ucapan kata-kata, tapi harus dari hati dan memang benar-benar meyakininya. Dan itu terlihat dari mana? Dari perilaku kita. Jangan kita menyatakan hidup saya pertolongan dari Tuhan, tapi dia menyakiti sesamanya. Itu bohong. Hidup saya bisa begini karena Tuhan loh. Hidup saya bisa begini karena keluar biasaan Tuhan, dan itu kami yakini. Ale tokinai ipahata-hata donganna. Tokinai ihujat donganna. Itu bohong.
Orang yang menerima pertolongan dan merasakan pertolongan Tuhan dan meyakininya dalam hidupnya, dia harus hidup di dalam kasih. Dia harus membuang jauh-jauh kebencian, kedengkian, iri hati, sakit hati dari dalam hidupnya. Karena bukan karena gagah perkasanya, bukan karena kesuciannya dia diselamatkan oleh Tuhan, tetapi karena kasih setia Tuhan sehingga dia menolong kita. Bauna ngatong dosa ta naik sesaon ni Tuhani, kita naik peluang ni Tuhani, alai dosa ni dongat tadang bui sesaot ta. Seperti dua bapa kami kan, ampunilah kami akan dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan dosa kita mau diampuni oleh Tuhan, tetapi dosa sesamanya tidak bisa dia ampuni. Mana bisa itu? Dan Tuhan tidak mau dengan itu. Justru terlebih dahulu kita mengampuni dosa sesama kita, baru Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Jadi iri hati, kebencian, kalau dia benar-benar menyatakan dalam hidupnya bahwa hidupnya itu adalah buah dari keselamatan dari Tuhan, mari yakini, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ngon sungun nagugu da memuna. Ala memang itu nguluni jolmai. Iko mampu do hita marsi sesa dosa. Harus mampu. Karena dengan demikian dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, Allah selalu mendengar seruan orang percaya. Apa keluhan kita, apa kesusahan kita, apa yang sedang kita hadapi saat ini, jika kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan selalu mendengarnya. Kita telah banyak mendengar cerita-cerita Alkitab. Dalam kesusahannya, Tuhan selalu mendengarnya. Pribadi lepas pribadi banyak kesusahan, banyak kerinduan yang kita inginkan dari Tuhan. Kita serahkan aja kepada Tuhan. Dia pasti mendengar segala keluh kesah hidup orang percaya. Boleh melalui doa, boleh melalui pujian, seruan apapun, dia pasti mendengar segala seruan kita. Sama seperti Daud. Dia percaya apa yang disampaikan kepada Tuhan, dia percaya Tuhan mendengarnya. Una ngatung do je memang hidup semarne tangihon ninna. Ape ulu do sipata mula-ula kan itu. Itu makanya dikatakan ketuklah, mintalah. Mengetuk itu bukan hanya sekali. Meminta bukan hanya sekali, terus menerus. Tapi kalau kita bolak-balik meminta terus menerus meminta kepada Tuhan, bukan berarti tidak didengar. Itu dia. Dengan apa? Dengan doa dan nyanyian, pujian. Itu sebabnya tadi pujian dari W6 Jati Asih itu tadi naking padua hodi Tuhan itu teh ngelupa wedde munai. Ale inang paditan naking bahasa ge bedo hoten natta paditan yang botol do benang naraku. So tungi doku kalakon benaro inang padite ben jago maredde so tungin nanno nate. Adeda Tuhan asiroham masih holau. Itu pengakuan bahwa Tuhan itu kita rindukan. Pengakuan bahwa Tuhan itu benar-benar orang yang sesuatu yang berharga. Ayo udah mulai dok masih holbain nak. Tapi Pak Jupang dang nang pala masih sisean. Ayo jido masih hol dok naking. Kan ulu rusongoni. Ayo naking dokon. Ayo sido naing. Ro naking adong ruas. Ayo ro pak ruas muna Jati Asih nang masih olamu. Ainga
satu ngajo mawi julu idang rodo pe mulak majuau niku. Oh ido. Imetong masihol kan? Oh lor ni masihol bain ale pajupang dak marsisi adang aha. HP uluru pajupang ya begitu aja. Mau lo tado masihol lau Tuhan, berarti ketika kita ada suatu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan dan kita lampiaskan segala permohonan kita. Enaking we tulu ti Jehovah do mangapulau na. Ido teh edde mune? Ido. Ido edde mune naking Jehovah do mangapulau tukok mu do batahim do mangapul ido teh. Enak so yakin dong edde mune. Ini buti. Ido kan? Keyakinan bahwa Tuhan itu memberi penghiburan, bahwa tukok do batahini Jehovah memberi kekuatan kepada kita. Kalau we anam tadi menyatakan masih holau, we dago menjawab tukok mudok batahim mangapulia. Arung do titik temu nih, arung do kan? Sama-sama merguguh Tuhan. Itu dia. Mulate mak di WO nama teh lagu pujian nih. Tepuk tangan juta tu WO nama bah, kamu tahu. Sangat luar biasa. Tuik dagu pe tepuk tangan kamu tong bah. Sotong gawe muru anon wek dagon. Gawe ulan wek Jatiasi duduk tepuk tangan Jatiasi sotongin nanon. Wek Jatiasi ini apa wek anam ini sangat luar biasa. Om masawek 50 ada 70 amu teh sawek teh situ nami 70 sawek 70 kakak teh lebih ya. Alana mulu di Jatiasi adong dona 300 kakak sawek sehuria sawek 300 kakak. Situana 70 mulu marser mo kami 70 halak denggas sude jala sonang do sudei. Dan kedahsyatan di Jatiasi kalau sudah diputuskan di sermon tidak ada boleh membantahnya. Tidak. Bila penting itu repa keluar bisa ke situ. Itu dah. Mulai membantah. 78 orang loh. Mulai sermon tenang do sudi. Boydo merdiskusi di luar di bagas mertok dialog. Kalau turun tu kantin itu sigaret misi ada ningon. Anyon na perbedaan nak pedi tina sai. Selesai di. Dengi buat tu jabu, dengi buat tu tetangga, dengi buat tu wek. Benci aku lihat pendeta itu, dangin nah. Sadok selesai sih sudah tuntas. Dan itu membuat Jatiasi menjadi suatu gereja di Bekasi menjadi teladan keindahannya semua dan kejamatannya. Ngagudang tong menuntut. Bahasa wek ono milak ko pendeta wek nami dawin na. Roma hamu tahun naroniku. Jadi melatih mateh di puji-pujian salam bagi gereja HKBP Jatiasi yang sangat sulit untuk dilupakan dalam perjuangan iman dan puji-pujian terkhusus ya. Sebetulnya rukinan dapat demuna nasui dehok kamu. Berarti di saat don radio namunanya teh. Itu kan? Anong dole ku simpanannya halakon. Ada nangisod dibain. Asahon lan wek tuluan nom babigi gitu. Saya tunggu-tunggu tadi, oh ini lagunya beda ya gitu. Ate, selamat ya. Mulau nggak kena hurang naking pelayanan ini. Tuhatam apa sih kopon. Ate, we anam tadi menyanyikan Tuho Tuhan asiroham masih holau. Unang luasau madate dibain musuku. Itu tadi ya. Unang luasau madate di bayi musuhku. Jangan mau terbeban dibuat oleh musuh. Doakan musuhnya supaya dia bertobat. Unak kola dongamu tangyakon. Ale dohok mamusum tangyakon. Asa marhamu baun. Asa rapi di surgu sugut do ibana. Itu dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita.
Sepanjang kita di dunia ini tentu banyak hal yang akan kita lalui, banyak hal yang akan menghancurkan hidup kita. Dunia ini selalu menggoda kita. Dunia ini selalu mempengaruhi kita. Dunia ini selalu membawa kita kepada hal-hal yang instan, yang enak didengar oleh telinga, yang enak didengar oleh pikiran. Mari firman ini menjadi kekuatan sehingga kita terbentengi oleh kuasa Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang disenangi oleh Tuhan. Segala pujian, doa, dan harapan kita sampaikan kepadanya. Percayalah, segala sesuatu yang kita rindukan akan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap setia menyembah Engkau dan percaya bahwa Engkaulah bukit batu kami, tempat pertolongan kami, tempat pelarian kami dikala kami dalam kesusahan. Karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan penolong sejati dalam hidup kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Berkati hidupnya, berkati segala kerinduannya, sehingga apa yang mereka rindukan dapat mereka terima oleh pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya bagi anak-anak yang masih sekolah, yang mau mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Dahului segala aktivitas jemaat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang bekerja di instansi swasta, di instansi pemerintah, yang sedang menjalankan bisnis dan bekerja di berbagai profesinya, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mendahului segala aktivitasnya, sehingga aktivitasnya menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan hidup kami, terkhusus jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Tuhan telah lama kami rindukan. Pada saat ini kami memohon dengan kerendahan hati kami, berikanlah keturunan kepada jemaat-Mu yang merindukannya, sehingga sukacita mereka semakin bertambah, sehingga kemuliaan nama Tuhan semakin termuliakan di kehidupannya. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, terkhusus program gereja-Mu. Kiranya Tuhan mendahului segala program-program yang akan dilakukan oleh gereja-Mu. Seluruh perhalado dan jemaat bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus pada hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain Tuhan akan tambahkan kepada mereka. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Seluruh kehidupan kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, dan kami yakin dan percaya pertolongan-Mu, perlindungan-Mu akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terkhusus bagi saudara-saudari kami, jemaat dari WK6 Jatiasi, berkati hidupnya, berkati perjalanannya, berkati segala pelayanannya, sehingga perjalanan hidup mereka, pelayanan mereka memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu melalui Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan altar. Tuhan meringankan dia, diri kondang marar kabeh. Tuhan Manang sonang
marsigatung tuho sasune kalan hahui hutan dan bediritkan tagu-tagu matun ature. Tagu-tagu matun ature. Tua doa, namu sedoa di nolokon. Topogos perison, manang sonang tahe, marsigatung tuho sasone. Kalan hahui huton dan bedirikon, togu-togu matun ature. Jalama Tuhan sahat manirikon, pakai maho bartulomo. Molodang o Tuhan maringanan dia, nirikon dang maral gawehi. Tumpogos pelison manang sonang tahe, marsigatung tuhos nasode. Kalan hahui hutan dan bedirikon, togu-togu matun ature.
Kita nyanyikan yang berikut, kita bangkit berdiri. Tujuanlah Tuhan tungat padan doa, ikon hui tok ai lubo tok kas nomor tua doa, nang muse doa di golokon, tungos pelison manang sonang tahe marsega tong tuhos asude. Olan hui huton dang berikon, tawut aku matuna tore. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, orang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.